Selamat pagi pemirsa. Pancasila sering dikutip, diagungkan, dijadikan slogan, tapi dalam praktiknya ia justru sering dikhianati. Intoleransi dibiarkan, ketidakadilan sosial merajalela, kebebasan berpendapat dibungkam, hukum bisa dibeli. Semua itu terjadi di negeri yang katanya berlandaskan Pancasila ini. Sudah saatnya Pancasila tidak hanya dibaca di upacara, tapi dijalankan dengan keberanian dan ketulusan, terutama oleh para pemegang kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 2 Juni 2025 dengan tema Melantangkan Pancasila bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Masih hafal Pancasila? Masih hafal. Masih hafal ya? Karena biasanya kalau habis pelantikan, saya masih ingat kebiasaan teman-teman jurnalis, kalau habis dilantik, entah itu anggota DPR atau menteri, itu suka ditanya sama mereka, dan beberapa malah lupa begitu ya. Disuruh baca lagi ya. Itu dia. Tapi pertanyaan besarnya adalah melantangkan Pancasila ini, yang lantang itu maksudnya suara kita, teori kita yang mengatakan kita ini Pancasila, atau justru sebetulnya tindakan nyata di lapangan? Kang Ade. Iya, Pancasila perlu dilantangkan ya, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menurut Bung Karno adalah filosofis Grundslag, fundamen, filsafat, hasrat dan jiwa bangsa Indonesia yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya dibangun gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Itu menurut Bung Karno. Ini jelas bahwa Pancasila sebagai common vote bangsa Indonesia yang multikultural ini perlu terus dilantangkan dari sisi diskursus publik agar publik menyadari, memahami betapa pentingnya Pancasila, kemudian juga dalam perilaku juga laku lampah elit politik terutama ini sangat penting sekali. Sikap berpancasila ini harus diwujudkan dalam misalnya dalam tindak tanduk, kemudian juga dalam kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan besarnya itu, Kang Ade, apakah memang bangsa Indonesia, Kang Ade, saya dan kita semua memang masih mengakui Pancasila sebagai dasar negara? Karena kalau saya dengar keponakan saya yang masih sekolah, dia selalu bilang Pancasila itu itu hanya tulisan, hanya bahan ujian, tapi kalau di kehidupan nyata itu tidak ada. Apakah benar demikian? Kita akan bahas, Kang Ade, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 2 Juni 2025, Melantangkan Pancasila. Editorial edisi Senin pagi 2 Juni 2025, Melantangkan Pancasila. Pancasila lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka. Sebagai falsafah negara, sudah hampir 80 tahun lamanya Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, jelang usia ke-80 itu, ada pertanyaan yang terus relevan, yakni apakah Pancasila sudah dijalankan sepenuhnya atau bahkan masih jauh dari yang diidealisasikan? Cendekiawan Nurholis Majid menyamakan Pancasila dengan istilah kalimatun sawa yang disebut dalam kitab suci. Pancasila disebutnya sebagai titik temu dari beragam ideologi dan keyakinan yang ada dan berkembang di Indonesia. Pemikiran Cak Nur tersebut berupaya mengikis intoleransi antar umat beragama dalam bingkai sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kini isu intoleransi, walau masih ada di sana-sini, sudah mulai tergeser oleh isu-isu besar lainnya seperti gangguan kemanusiaan, hambatan demokrasi, dan ketidakadilan sosial. Meski begitu, Pancasila juga merupakan titik temu untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Pada hakikatnya, Pancasila menyentuh segala sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bukan hal yang jarang sekali terdengar. Penulis diintimidasi saat mempublikasikan pemikiran kritisnya.
artis hanya bisa pasrah saat karyanya dibredel ataupun menghadapi tekanan dari aparat hanya karena ada pihak-pihak penguasa yang tersinggung. Ketika terjadi pemberangusan kebebasan berpendapat lewat intimidasi sampai kriminalisasi, di situ pula nilai-nilai Pancasila telah dilanggar. Ketidakadilan sosial juga dirasakan masih kental. Dalam laporan mengenai ketimpangan kekayaan di Indonesia per 2024, Center of Economic and Law Studies, CELIOS, mengungkapkan sebanyak 50 orang paling kaya di Indonesia memiliki total kekayaan yang setara dengan 50 juta orang Indonesia lainnya. Praktik-praktik perundungan pun begitu erat mencengkram dunia pendidikan, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut sepanjang 2023 terdapat sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia. Hampir setengahnya terjadi di lembaga pendidikan. Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada 2023 terdapat sedikitnya 285 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Angka itu kemudian naik 2 kali lipat pada 2024 menjadi 573 kasus. Masih dalam rangkaian kasus kekerasan, predator-predator seksual leluasa beraksi memangsa orang-orang yang mestinya berada dalam perlindungan mereka. Pada diri para pelaku, tidak ada rasa takut sedikit pun pada ancaman sanksi hukum. Toh, penegakan hukum masih bisa dibengkok-bengkokkan. Di situ, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diinjak-injak. Korupsi dan praktek lancung masih mengakar sangat kuat. Dari mulai lingkungan pendidikan, lembaga pemerintahan sampai dalam tubuh para wakil Tuhan yang menjadi tumpuan menegakkan keadilan. Laku bangsa ini memang tidak melulu masalah. Bangsa Indonesia juga dikenal ramah, serta ramah menolong dan beramal. Sikap itu merupakan bentuk penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kita pun meyakini masih lebih banyak masyarakat yang sukses mengamalkan nilai-nilai Pancasila seutuhnya. Hanya gaungnya masih kalah dengan perilaku bejat para pengkhianat landasan negara itu. Perlu upaya keras dari para pejuang Pancasila mengikis sikap permisif terhadap penyelewengan dari falsafah bangsa Indonesia. Pancasila dalam perbuatan mesti menjadi keseharian kita, khususnya para elit, agar negeri ini bisa mengakhiri kepura-puraan, pura-pura getol menjalankan Pancasila. Padahal sebaliknya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Pejaten, Jakarta Selatan ada Ibu Ong Mei Hua
Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ong, bagaimana menurut Ibu Pancasila saat ini benar-benar sudah kita lakukan atau memang baru sekedar tulisan, Bu Ong? Betul, ya betul, hanya sekedar tulisan, hanya dibaca. Tapi jiwa Pancasilanya di mana Bang Leo? Korupsi darurat di mana-mana, Iya. predator di mana-mana, lalu dibully juga baik anak SD, SMP, sampai kemarin terjadi di Riau, anak dibully sampai meninggal dunia. Iya. Itu di mana Iya. Pancasila Bang Leo? Sekarang begini, korupsi darurat, orang korupsi sampai triliunan. Iya. Itu apakah dikatakan jiwa Pancasila? Pancasilanya di mana, Bang? Bu Ong, Keadilan dalam. Oke, waktu kita nggak banyak, Bu. Kalau menurut Ibu yang harus mencontohkan perilaku Pancasila itu para pemimpin bangsa kita, atau ya sudah kita keluarga demi keluarga saja mengajarkan atau mencontohkan perilaku Pancasila, yang mana, Bu? Betul. Pejabat juga harus memberikan contoh. Keluarga juga harus memberikan edukasi. Oke. Kita contoh, Bang Leo. Ya. Sri Paulus itu hidupnya sederhana, Bang. Ya, Kenapa ya. kita tidak mencontoh beliau ini yang Baik. almarhum ini? Baik. Jadi sekali lagi Pancasila jangan diucapkan, jangan ditulis, itu harus Jangan hanya diucapkan. Di- Oke. Baik. Terima kasih Ibu Ong di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bu. Pancasila jangan hanya diucapkan tapi dilakukan. Ketika korupsi begitu banyak. Kita ambil korupsi dulu ya, Kang Ade. Itu kan contoh bagaimana Pancasila itu tidak dihormati sama sekali. Kalau kemudian kita tetap membiarkan ini terjadi, artinya kan kita sedang munafik ini. Pancasilanya ada, tapi tidak kita lakukan. Bagaimana, Kang Ade? Ya, Pancasila jangan hanya dikatakan ya, tapi juga dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan publik misalnya. Yeah. Kemudian juga Pancasila juga harus betul-betul di atas semua undang-undang yang ada. Jadi undang-undang, kemudian juga aparat penegak hukum dan semua aparatur. Baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif, semuanya harus setia dengan Pancasila ya. Yeah. Karena Pancasila ini adalah memayungi kita dalam semua hal, dalam berbangsa dan bernegara ya. Menarik saya kira apa yang dikatakan oleh Cak Nur ya. Cak Nur mengatakan bahwa Pancasila itu adalah kalimatun sawa. Pancasila ini adalah titik temu banyaknya perbedaan pandangan dan ideologi yang mengemuka ya. Nah ini penting saya kira. Tetapi Pancasila juga harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mengatakan bahwa bangsa kita ini sudah banyak sekali melenceng dari Pancasila karena kita tidak terbiasa membunyikannya. Saya kurang yakin juga bahwa kita semua hafal sila 1 sampai 5, apalagi pelaksanaannya. Pertanyaannya adalah apakah kita harus menghidupkan lagi dalam tanda petik indoktrinasi untuk melakukan Pancasila, mungkin penataran P4 seperti zaman dulu, tapi kita harus jeda dahulu. Kang Andi dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, sudah sekian lama kita memperingati hari lahir Pancasila. Tapi sampai sekarang kita harus jujur mengatakan Pancasila itu benar-benar belum membumi. Yeah. Kalau kemudian orang yang korupsi mengatakan dia tahu Pancasila, itu berarti bohong besar. Bagaimana kita membuat sesuatu yang berbeda di tahun ini, Kang Ade? Ya, Pancasila harus disosialisasikan secara menarik ya, tidak dengan indoktrinasi ya. Karena kegagalan membumikan Pancasila itu adalah buah dari kegagalan Orde Baru, di mana Pancasila itu dijadikan alat politik. Jadi bagi siapapun orang ataupun kelompok masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah itu dicap sebagai anti Pancasila. Oh, pada saat itu ya? Pada saat itu, sehingga Pancasila itu dijadikan seperti monster yang menakutkan. Jadi melanggar Pancasila diciduk seperti itu. Okay. Nah, kali ini kita hidup pada masa yang berbeda, pada masa pasca reformasi, di mana harus dibangun sebuah dialog, sebuah pola-pola pendidikan yang interaktif, terutama di kalangan anak muda.
Karena temuan dari survei dari Pusat Studi Kebangsaan Indonesia itu disebutkan bahwa hanya 28% siswa mengetahui Pancasila dari ruang kelas. Di ruang kelas pun mereka hanya mengetahuinya 28%. Artinya sebagian besar mereka tidak tahu. Dan sebagian besar pula ruang-ruang kelas itu tidak mengajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan, sila-silanya dibunyikan, kemudian bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di rumah, di sekolah dan sebagainya. Ini berarti Pancasila ini dalam keadaan bahaya. Bahaya dalam arti ini perlu disosialisasikan lagi, perlu betul-betul menjadi dasar negara yang betul-betul yang kokoh, dan para elit politik harus memberikan contoh. Jadi tidak hanya sekadar ngomong, tapi juga bagaimana dalam kehidupan sehari, dalam laku lampah, dalam kebijakan publik itu harus betul-betul diimplementasikan. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada koreksi terhadap perilaku-perilaku lancung terhadap Pancasila ini? Karena kalau kita lihat hampir di semua lini korupsi ya, kita bicara korupsi dulu Kang Ade, itu selalu ada. Bagaimana? Harus disadarkan bahwa Pancasila itu adalah warisan besar bangsa Indonesia, warisan besar para pendiri bangsa. Pancasila adalah integrating force, kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural. Banyak para duta besar yang datang ke sini itu iri dengan Pancasila. Mereka menyampaikan mereka iri dengan Pancasila karena di negara mereka sering konflik, terutama dengan negara Timur Tengah misalnya. Dengan Pancasila ini sesuatu yang luar biasa menurut mereka. Artinya harus betul-betul dijaga gitu. Betul-betul dijaga, kemudian bagaimana ini kemudian Pancasila itu harus bernyawa, harus hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan mungkin kita bisa lakukan di keluarga masing-masing ya. Kalau kita ternyata secara bangsa masih belum banyak melihat teladan seperti itu bisa dilakukan Kang Ade? Ya saya kira harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian juga di rumah. Tetapi yang paling penting adalah semua kebijakan publik, semua tindakan-tindakan pemerintah, statement-statement dari para pejabat misalnya, itu harus betul-betul senapas dengan Pancasila, tidak maunya sendiri gitu, tidak asal bunyi dan sebagainya, tidak menyinggung orang dan harus menghargai orang lain. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini Kang Ade bisa menyumbangkan kepada lantangnya Pancasila, tapi bukan suaranya, tapi bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kang Ade, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Bisa menjalankan Pancasila jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.